Selamat datang di Koma Channel. Kali ini kita akan ngebahas skor-skor tertinggi di UTBK kemarin. Maksudnya UTBK 2022 ya. Emang apa gunanya sih? Kan udah lewat. Bukan lewatnya, tapi ini sebagai pemicu lu, sebagai penyemangat lu. Siapa tahu dari 20 orang-orang pemilik skor tertinggi di UTBK tahun 2023 ada nyempil nama lu satu gitu. Itu bahagianya bukan main, bro. Lu bayangin aja, lu menjadi salah satu di antara satu Indonesia nyempil satu nama lu. Lu pasti diagung-agungkan sama satu sekolah, menjadi role model, menjadi panutan adik-adik kelas lu. Udahlah, kebanyakan mimpi malah gak belajar. Yang penting ingat, lu emang harus siap sama tujuan. Di sini bukan hanya ngebahas 20 nilai tertinggi di UTBK tahun 2022, tapi gue bakal ngebahas serba-serbi hasil dari UTBK tahun 2022. Kayak misal nih, berapa jumlah dan persentase yang diterima, 10 PTN dengan nilai rata-rata tertinggi, nih Saintek maupun Sosum ya. Terus 10 provinsi peserta yang diterima terbanyak, 10 provinsi asal sekolah peserta dengan nilai rata-rata tertinggi. Tuh ada banyak tuh. Jadi ini pandangan supaya lu gak penasaran. Gue yakin tahun 2023 gak beda jauh lah dengan hasil yang itu. Oke yuk, mari kita bahas. Pertama nih, persentase yang diterima. Jadi persentase yang diterima tuh tahun 2022 sebesar 24,07%. Dengan rincian kayak gini. Kan dulu tuh ada Saintek sama Sosum. Bahkan ada Saintek dan Sosum. Untuk yang Saintek itu pesertanya ada 359.791 dengan kuota yang diterima itu sebanyak 88.703. Jadi persentase yang diterima itu 24,65%. Terus untuk Sosum ada 372.714, yang diterima itu 86.801. Jadi persentase yang diterima itu 23,29%. Untuk Saintek dan Sosum atau campuran itu 68.347 peserta dengan yang diterima itu 17.306. Jadi persentase yang diterima itu 25,32%. Totalnya ada 800 ribuan. Terus persentase yang diterima 24,07. Dan yang uniknya ya bro ya, ada daya tampung yang emang sengaja gak ditempatin. Artinya jurusan yang otomatis lolos walaupun lu jawab ngasal di UTBK. Gue sempat buat video ini dan di sana ada banyak juga contoh-contoh dari kampus terkenal yang lu otomatis lolos tanpa pusing-pusing ngerjain UTBK. Yang menarik di daya tampung tak terpenuhi ini ada banyak banget jumlahnya. Ada 20.596 daya tampung. Dan jumlah daya tampungnya itu ada 213.406. Artinya ada 9,65% daya tampung yang nganggur. Sayang banget padahal bisa lolos dengan mudah. Terus habis nasional, sekarang kita bedah per provinsi. Kita akan ngebahas 10 provinsi asal sekolah peserta yang diterima terbanyak. Pertama ada Jawa Timur. Itu yang diterima 26.781 dengan persentase yang diterima 23,66%. Terus ada Jawa Barat sebesar 19.491 orang yang diterima dengan persentase yang diterima itu 15,87%. Terus ada Jawa Tengah sebesar 16.222 dengan persentase yang diterima itu 16,7%. Terus ada Sumatera Utara yang diterima itu 15.829 dengan persentase yang diterima 26,72%. Terus nomor 5 ada DKI Jakarta sebesar 9.630 dengan persentase yang diterima itu 18,84%. Terus habis itu ada Sulawesi Selatan, ada Sumatera Barat, terus ada Aceh, terus ada Sumatera Selatan, terus ada Lampung. Nah itu 10 provinsi asal sekolah peserta yang diterima terbanyak. Nah habis itu kita akan ngebahas 10 provinsi asal sekolah peserta dengan nilai rata-rata tertinggi. Nah kalau lo lihat itu dari nomor 1 sampai nomor 7 peringkatnya sama aja tuh. Pertama nih ada DI Yogyakarta, terus kedua ada DKI Jakarta, ketiga ada Jawa Tengah, keempat ada Jawa Barat, kelima ada Banten, keenam ada Jawa Timur, ketujuh ada Bali. Berarti orang pintar-pintar Indonesia itu ada di DI Yogyakarta ya. Ini untuk UTBK-nya. Oke, dari 10 provinsi kita menuju ke PTN. Kita akan membahas 20 peserta dengan nilai tertinggi di UTBK tahun 2022. Tapi gue bagi 2, 10 Saintek, 10 Sosum. Disclaimer, lu jangan minder. Ini gue hanya bacain nilai tertinggi. Gue buat ini sebagai penyemangat lu, biar lu termotivasi dan menjadi pengganti salah satu di antara mereka. Oke, peringkat pertama ditempati oleh ITB dengan prodi yang terpilih adalah STE Komputasi. Dengan nilai yang diterima itu sebesar 830,98. Wah, gede banget sumpah. Dia makan apa sih kok sampai segitunya nilainya? Nah, yang uniknya ini nih. Dari nomor 2 sampai nomor 10-nya untuk yang Saintek
itu ditempati sama kedokteran. Nomor 2 nih ada Undip. Prodinya kedokteran, terus yang nilai diterima itu 826,29. Nomor 3 sama Undip juga, prodinya kedokteran juga, terus nilai terima 824,02. Nomor 4 ada UGM dengan prodi kedokteran, itu sebesar 823,24. Kelima ada UGM juga, prodi kedokteran 823,21. Nomor 6 juga kedokteran dari UGM. Terus nomor 7 itu ada Unsud, prodi pendidikan dokter. Terus ada UGM. Nomor 8, 9, 10. Emang gila sih kedokteran. 9 dari 10 loh menempati peringkat tertinggi. Ini sebagai pandangan ya. Jadi range-nya tuh 814,47 sampai 830,98. Kalau lu mau menjadi peserta dengan nilai tertinggi di UTBK nanti. ITB ada 1, Undip ada 2, UGM paling banyak ada 6 tuh. Unsud ada 1. Oke, sekarang ke Soshum. Peringkat pertama itu ditempati sama UGM dengan nama prodinya itu akuntansi dengan nilainya 786,17. Peringkat kedua ada UI, nama prodinya itu ilmu ekonomi, nilainya itu 784,05. Nomor 3 ada UGM, sama nih yang sampai nomor 1, prodi akuntansi dengan nilainya itu 783,78. Nomor 4 ada UGM juga dengan ini yang unik, prodinya itu sastra Prancis. Ini jarang banget orang yang milih sastra Prancis dan menempati nilai tertinggi. Berarti ini orang nih sangat mau banget gitu sama jurusan sastra Prancis. Itu nilainya 781,48. Terus kelima itu ada UI dengan nama prodinya itu akuntansi, nilainya itu 780,70. Nomor 6 ada UGM dengan manajemen dan kebijakan publik. Nomor 7 itu ada UGM juga, ada ilmu hubungan internasional. Nomor 8 itu ada UNER dengan jurusan akuntansi. Nomor 9 itu ada UI ilmu hukum, dan nomor 10 ada UI ilmu psikologi. Jadi range-nya tuh 774,47 sampai 786,17. Kalau lu mau menjadi peserta dengan nilai tertinggi di UTBK nanti. UGM masih mendominasi 5 di sini, UI ada 4, terus ada UNER 1. Uniknya ya, nilai tertinggi anak saintek itu jauh banget sama anak-anak yang Soshum. Bahkan ya, nomor 10 saintek itu masih jauh sama nomor 1 Soshum. Ini membuktikan bahwa anak saintek emang pada jago-jago. Jadi jangan heran kalau stigma anak IPA nikung anak IPS di UTBK tuh bakal sering dikoar-koarin. Karena dengan IQ tinggi mereka bisa mengambil jurusan favorit di Soshum. Terlebih nih ya, sekarang kan nggak ada TPA nih, yang artinya pure IQ lu yang lu andelin. Oke, sekarang kita ngebahas 10 PTN dengan nilai rata-rata tertinggi bidang saintek maupun Soshum. Ini lu harus waspada nih kalau milih PTN di sini, karena lu dituntut untuk melebihi rata-rata ini. Walaupun rata-rata, tapi lu gak tahu kan nilai terendahnya berapa. Jadi supaya aman, lu harus berada di atas ini, atau setidaknya sama lah. Nih saintek dulu nih. Pertama ada UI nih dengan nilai rata-rata 665,86. Terus ada ITB dengan nilai rata-rata 656,61. Terus ada UGM dengan nilai rata-rata 645,94. Seperti itu ada UNER, ada ITS, ada Undip, ada UNS, ada Unpad, ada UPN Veteran Jakarta, ada IPB. Jadi mungkin biar amannya lu harus 600 ke atas kali ya. Tapi tergantung sama jurusan juga sih. Kalau jurusan lu tinggi berarti harus lebih dari 600. Coba lu targetin di atas 650 gitu. Coba. Terus untuk yang Soshum, pertama itu ada UI dengan nilai rata itu 690,02. Kedua itu ada ITB dengan 682,3. Terus ada UGM sebesar 680,49. Terus ada Undip, ada Unpad, ada ITS, ada UNER, ada UB, ada UPN Veteran Jakarta, terus ada Unsud. Nah uniknya, 3 peringkat utama tetap dipegang sama UI, ITB, UGM dari masing-masing saintek maupun Soshum. No debat mereka. Berbanggalah kalian yang memilih ketiga kampus tersebut karena lu bersaing dengan para binatang buas. Lu harus ekstra belajar. Gue setuju dengan hasilnya dan gue akuin ketiga univ ini memang jago-jago parah sih. Bukan hanya labeling ya, tapi di lapangan kerja kualitas mereka emang gak perlu dipertanyakan lagi. Gue gak ngeremehin peserta yang lain. Ini hanya kekaguman gue terhadap alumnus dari ketiga kampus tersebut. Tetap, individu masing-masing menjadi parameter utama dalam menentukan kualitas mahasiswa. Kesimpulan dari video ini yang lu lihat adalah ini sebagai parameter.
sebagai acuan, bukan berusaha untuk menakut-nakuti lu, bukan. Syukur-syukur kalau lu termotivasi dan berusaha menjadi salah satu di antara mereka. Itu sangat-sangat bagus sekali. Dan gue berharap satu atau semua dari ke-20 peraih nilai tertinggi UTBK tahun 2023 adalah subscriber gue. Gue berharap itu. Nanti Kuma Channel akan membuat video tentang pembahasan soal. Bagi kalian yang mau request soal-soal yang harus gue jawab, silakan klik link di deskripsi bawah. Sertakan nama, foto soal, dan keterangan. Keterangannya lu boleh isi deskripsi soal maupun pesan atau kesan yang lu pengen sampaikan ke gue. Kalau soalnya gue bisa jawab dan bagus, ya insya Allah gue bahas. Dan jangan lupa di subscribe lah bro, buat ngebantu channel ini. Sekian dari gue, jangan lupa like, comment, subscribe. Gue ucapin terima kasih.